Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Safira, Alif, Fahim. Kenapa tidak masuk? Izin. Semoga acaranya diperlancar ya. Amin. Jadi kita hari ini akan membahas tentang meraih kesuksesan dengan etos kerja. Ada yang tahu etos kerja itu apa? Semangat kerja. Betul. Jadi etos kerja itu cara bahasa berasal dari kata Yunani, yaitu etos yang berarti sikap, kepribadian, watak ataupun karakter. Sedangkan secara istilah, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang itu untuk melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati. Selanjutnya yaitu ini Quran surat At-Taubah ayat 105 ini membahas tentang etos kerja. Boleh dibaca bersama-sama? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi pesan-pesan yang terkandung dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 yaitu Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan untuk beramal soleh. Setiap amal soleh itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dan mukminin di akhir kelak. Di akhir kelak yang dimana janganlah merasa amalnya itu sudah cukup banyak untuk bekal di akhirat. Yang setiap manusia itu akan kembali ke kampung akhirat dan menerima balasan amal perbuatannya, baik amal buruk maupun amal yang baik. Selanjutnya yaitu tujuan bekerja dalam Islam. Yang pertama yaitu meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekerja itu bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan jasmani atau kebutuhan rohani kita, tetapi juga untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu menolak kemungkaran. Artinya ketika seseorang itu tidak bekerja atau mungkin pengangguran, itu mungkin bakal terjadi bisikan hawa nafsu yang menjerumuskan kita ke dalam kemungkaran. Yang ketiga yaitu kepentingan amal sosial, yang dimana bekerja itu boleh juga atau diwajibkan untuk bersedekah, menyisihkan sedikit gaji untuk bersedekah. Yang terakhir yaitu memberi nafkah keluarga. Artinya seorang suami itu wajib untuk memberi nafkah lahir dan batin. Selanjutnya itu meningkatkan etos kerja dengan cara yang pertama membuat skala prioritas seperti membuat itu target yang mungkin terlebih dahulu harus dicapai atau diselesaikan. Yang kedua yaitu meningkatkan semangat, pengetahuan dan keterampilan yang menunjang pekerjaan. Yang dimana semangat, pengetahuan dan keterampilan itu sangat berpengaruh untuk kuantitas terhadap hasil pekerjaan. Yang ketiga yaitu saling memberi motivasi kepada rekan kerja agar terjaganya komitmen serta menciptakan suasana kerja yang nyaman dengan saling menjaga perasaan kerja satu sama lain. Mungkin sering terjadi ya rekan kerja atau di dalam lingkungan pekerjaan itu teman itu bukan malah memberi motivasi tetapi malah menjatuhkan. Maka dari itu kita harus saling memberi motivasi, mungkin hanya sekedar salam, sapaan ataupun senyuman. Senyuman.
Yang kelima yaitu melibatkan teknologi dalam proses pekerjaan, yang dimana di era sekarang teknologi itu sangat penting dalam menunjang pekerjaan, apalagi terutama di bidang informasi dan komunikasi. Selanjutnya yaitu manfaat etos kerja. Yang pertama, terbiasa menghargai hasil yang sudah diraih. Artinya apapun hasil yang sudah kita lakukan itu harus dihargai, entah itu kurang maksimal ataupun sudah maksimal. Bisa jadi hasil itu dari diri kita sendiri ataupun orang lain. Yang kedua yaitu menjaga martabat diri sendiri. Artinya ketika kita sudah bekerja itu sudah sama halnya menjaga martabat diri kita sendiri, karena pandangan orang di luar sana itu terhadap orang yang tidak bekerja itu bermalas-malasan atau bahkan mungkin dikenal dengan orang yang tidak berguna. Yang ketiga yaitu wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja dengan niat yang ikhlas itu sudah termasuk wujud pengabdian ya. Yang keempat, melatih sifat tabah, sabar dan tawakal. Artinya di dalam dunia pekerjaan atau mungkin di dalam kelas itu pasti ada masalah, rintangan dan juga apa? Cobaan. Betul. Maka dari itu kita harus melatih sifat tabah, sabar dan tawakal. Selanjutnya ini ada sebuah kasus, kita akan menjawab secara bersama-sama ya. Kasusnya yaitu siswa itu menunjukkan kurangnya semangat dan antusiasme dalam belajar yang menyebabkan kualitas hasil belajar menurun. Ini sudah sangat sering ya di kelas. Yang pertama, apa yang menurut kalian itu menjadi penyebab utama rendahnya semangat belajar di kalangan siswa? Ngantuk. Selain ngantuk, malas. Tidak ada motivasi. Betul. Tidak fokus Tidak fokus karena apa? karena lapar. Intinya lapar. Lalu untuk ketika kita mungkin mendapat pelajaran atau mata pelajaran yang sulit, cara menghadapinya seperti apa? Ditinggalkan. Menjadi tidak semangat belajar. Tidak bisa memahami. Males belajar. Yang ketiga yaitu apa saja nilai-nilai etos kerja yang dapat membantu meningkatkan semangat belajar? Iya. Ya. Bisa Pak? Tugas yang mudah. Pujian dari gurunya. Atau reward juga bisa ya? Ya. Atau gurunya itu juga sangat berpengaruh? Tidak? Iya. Yang keempat yaitu bagaimana cara konkret yang bisa dilakukan oleh siswa itu untuk meningkatkan motivasi belajar secara mandiri ya. Coba Mbak Miftah. Semangat. Disemangati. Semangati sama siapa? Coba, Sama Mbak. teman. Farida. Karena penasaran. Penasaran. Semoga ingin tahu. Kalau Mbak Rizky, Ingat harapan orang tua. oh, Masya Allah. Yang terakhir yaitu bagaimana hubungan antara etos kerja dan kesuksesan dalam belajar. Hubungannya sangat berpengaruh tidak? Sangat. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Insyaallah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita simpulkan bersama-sama ya.
Ya. Etos kerja itu apa? Sebuah nilai, prinsip, dan keyakinan yang menjadi ciri khas semangat kerja seseorang atau kelompok untuk melakukan pekerjaan dengan dedikasi dan etika. Kalau tujuan bekerja, Meraih ridho Allah, menolak kemungkaran, memberi nafkah keluarga. ini kalau sudah berkeluarga ya. Iya. Kalau belum nggak boleh. Harus bekerja dulu. Selanjutnya cara meningkatkan Nggak boleh etos bekerja. dengan apa? Membuat skala prioritas, meningkatkan semangat dan keterampilan, menciptakan lingkungan yang nyaman. Manfaat etos kerjanya, Terbiasa menghargai hasil yang diraih, menjaga martabat diri sendiri, dan melatih sabar, tabah, Dan tawakal. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.